Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sofyan Hadi. Saya dari kelas 4C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk memaparkan sekaligus mendemokan bagaimana caranya melakukan sharing folder dan remote desktop pada operating system Windows 10 maupun Windows 11. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah jaringan komputer. Berikut langkah-langkah dan tahapannya. Nah, sistematika paparannya sendiri nanti dibagi menjadi dua tahapan. Yang pertama yaitu teori. Jadi teori ini berisi langkah-langkah bagaimana kita melakukan sharing folder dan remote komputer. Kemudian setelah dipaparkan teorinya, kemudian kita akan mencoba untuk mempraktikkan, mendemonstrasikan sesuai dengan teori yang telah dipaparkan. Nah, bagaimana sih caranya melakukan sharing folder pada Windows 11? Ini juga sama tahapan dan langkah-langkahnya dengan menggunakan Windows 10. Jadi antara Windows 10 dan Windows 11 memang ada kemiripan. Nah, yang pertama, langkahnya itu pastikan komputer yang mau kita sharingkan itu terhubung ke jaringan yang sama dengan komputer yang lainnya, yang kita ingin bagikan foldernya. Kemudian kita buka File Explorer dengan menekan tombol Windows E atau ada icon folder, kita klik nanti di touchpad-nya. Kemudian kita pilih folder yang ingin kita bagikan, klik kanan, nanti ada properties, kemudian di jendela property foldernya pilih tab sharing. Kemudian klik tombol advance sharing, nanti atau kalau yang berbahasa Indonesia berbagi lanjutan, centang kotak service foldernya, kemudian memberikan nama untuk folder tersebut menggunakan nama yang kita inginkan. Nah, kemudian kita memberikan permission. Nah, ini izin akses untuk mengatur folder yang kita bagikan. Jadi kita bisa menambahkan pengguna atau grup pengguna, ataupun bisa juga everyone. Jadi semua orang bisa kita beri akses gitu. Bisa membaca, menulis, atau mengeksekusi suatu program. Nah, setelah kemudian kita mengatur izinnya, klik OK, klik tombol apply. Nah, folder yang kita mau sharing langsung nanti muncul di komputer yang lain apabila kita mengakses alamat IP ataupun nama hostname-nya. Nah, jangan lupa juga kita mengatur pengaturan berbaginya di network sharing-nya. Apakah orang yang akan melaksanakan atau ingin mengakses folder kita membutuhkan username sama password atau tidak perlu. Baik, kita akan contohkan. Jadi di sini saya sudah memiliki dua perangkat yang terhubung melalui access point.
Saya tunjukkan. Jadi perangkat yang pertama adalah perangkat PC. Ini kemudian ada perangkat berupa laptop. Nah, keduanya ini terhubung dengan satu jaringan yang sama. Kita coba lihat ya. Jadi kalau kita lihat IP-nya, IP config. Nah, jadi komputer ini memiliki IP 192.168.5 dan .126. Gateway-nya 192.168.5.1. Kemudian saya juga ada PC satu lagi. Ini berupa laptop. Nah, ini laptop saya dengan IP IP-nya 192.168.5.181. Nah, kita coba ping ke komputer yang ini ya. Jadi kita akan coba ping dari komputer yang ini ke komputer yang ini. Ping 192.168.5.126. Terlihat di sini pingnya replay, berarti bahwa dua PC ini sudah terhubung. Kemudian kita coba melakukan sharing. Jadi tahapannya yang pertama, kita membuat sebuah folder lah yang akan kita sharing. Contohnya saya beri nama foldernya jar.com. Kita coba ya. Jadi menggunakan komputer yang ini nanti bisa di-sharing ke komputer yang ini. Jadi kita beri nama foldernya jar.com, kemudian klik kanan, kemudian klik properties. Nah, ini pilih sharing, advanced sharing, share this folder. Kita beri nama foldernya apa yang kita mau share. Nah, kita samakan saja nama share name-nya dengan nama folder yang existing-nya. Kemudian jangan lupa kita beri permission-nya, kita atur. Kita bisa menambahkan grupnya atau user-nya, atau bisa everyone. Jadi kita menyebutkan salah satu user atau grup, tapi semua orang maupun grup. Itu bisa, allow itu mengizinkan, deny itu menolak. Jadi kita coba dia allow semua. Jadi diberi akses full untuk ke folder ini untuk membaca ataupun mengedit. Klik apply, kemudian oke.
kemudian oke, kemudian close. Kemudian tidak lupa kita mengatur ya sharingnya. Nah, jadi klik tadi sini ya di Windows-nya, kemudian kita klik sharing, nanti ada manage advanced sharing setting. Di all network di sini ada password protection sharing. Kalau ini di-on-kan, orang yang mengakses folder tersebut akan meminta username dan password. Namun jika kita off-kan, seperti ini nanti tidak perlu lagi memasukkan user maupun password. Nah, file and printer sharing-nya kita on-kan. Oke, kita beralih ke komputer yang satunya lagi. Saya akan beralih ke komputer laptop yang ini. Nah, di komputer yang di laptop ini, kita tinggal tadi memasukkan IP-nya saja. Jadi backslash, double backslash, kemudian IP-nya. Tekan enter. Nah, ini sudah muncul folder jarcom. Nah, apabila saya membuat sebuah folder baru, misalnya atau membuat file ya, dokumen misalnya. Ini contoh dokumen ya, sharing. Kita isi dalamnya. Mantap, sudah berhasil. Nah, apakah file yang kita buat ini sudah tershare di komputer yang ini? Kita buktikan. Nah, saya sudah berada di komputer yang satu lagi. Ini komputer yang ini, komputer desktopnya, Jarcom. Nah, ini sudah ada dokumen yang kita buat dari laptop yang di sebelah ini. Hasilnya mantap, sudah berhasil. Demikian langkah-langkah dan tahapan melakukan sharing, file sharing di Windows 10 maupun di Windows 11. Baik, kita lanjutkan untuk remote desktop. Nah, untuk remote desktop sendiri, itu caranya banyak sekali. Baik menggunakan aplikasi bawaannya Windows, ya seperti misalnya Asus atau remote desktop bawaannya Windows, ataupun menggunakan pihak ketiga seperti misalnya TeamViewer, ya. Dan saya mencoba untuk menjelaskan bagaimana menggunakan aplikasi yang kurang populer ya, kurang populer tapi sebenarnya bagus untuk kita coba, yaitu namanya menggunakan Google Chrome Remote Desktop. Jadi kita bisa meremote komputer lain menggunakan browser kita. Jadi kita bisa menggunakan browser kita untuk meremote komputer. Nah, ini memang caranya unik. Ya. Oke. Nah, ini ada plus minus. Kita menggunakan yang bawaannya si Windows menggunakan pihak yang ketiga. Jadi kalau pakai pihak yang ketiga seperti Google Chrome, itu kita bisa meremote-nya melalui jaringan internet. Jadi tidak hanya LAN saja, tapi bisa menggunakan internet. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, pastikan kedua komputer itu terhubung ke internet. Kemudian, buka Google Chrome di komputer yang ingin kita remote. Nanti pilih halaman Chrome-nya ketika nanti Chrome Remote Desktop.
Nah, tentunya kita harus punya juga ya akun dari Google-nya. Jadi untuk bisa mengakses Google Chrome remote desktop ini, kita juga punya akunnya. Nah, di halaman Google Chrome remote desktop, klik mulai, dibagikan sejarak jauh. Nah, nanti ketika kita belum menginstal extension Chrome remote desktopnya, jadi di web browser itu belum kita install extensionnya, nanti kita diminta untuk menginstalnya. Nah, kemudian setelah diinstal, nanti akan muncul pop-up ya, setuju untuk memberikan akses ekstensi ke komputer. Selanjutnya nanti kita akan diminta untuk membagikan akses di komputer tersebut. Nah, nanti kita juga akan diminta untuk memasukkan akun Google kita. Nah, jadi kita harus login dulu lah gitu ya ke Google akun kita. Masukkan nanti kredensialnya. Setelah login, kita baru bisa mengakses komputer yang akan kita remote. Setelah itu kita juga akan diminta untuk memberikan atau memasukkan kata sandi pengguna untuk komputer tersebut. Nah, jika proses autentikasi berhasil, antara dua komputer akan saling terhubung. Nah, coba ya sekarang kita praktikkan. Nah, jadi di Google-nya kita harus masuk dulu. Jadi saya saat ini sudah masuk ke akun Google saya. Jadi ini akun Google saya, akun Mas Sofyan Hadi. Masuk, kemudian masuk ke Chrome Remote Desktop. Ya, ini remote desktop.google.access. Oke. Kemudian kita pilih download terlebih dahulu, ya. Install extensionnya. Jadi dia ada dua nih. Pertama extension Google Chrome-nya, kemudian nanti ada file yang diinstal di Windows-nya. Nah, ini ada file yang diinstal satu, kemudian kita install saja. Oke, sudah terinstall. Kita beri nama PC yang ini. Kita beri namanya desktop ya, Sofyan. Next. Nah, ini berikan PIN untuk nantinya di sisi kliennya memasukkan PIN untuk mengakses komputer ini. Kita masukkan 1 sampai 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau berapapun terserah PIN yang kita inginkan. Minimal jumlahnya 6 numbers. Oke, di sini sudah menyatakan desktop Sofyan online. Oke, kita coba beralih ke laptop ThinkPad ini ya. Nah, ini saya sudah di laptop ThinkPad, kemudian saya masuk ke Chrome Remote Desktop. Nah, di sini sudah ada satu klien ya
yang diberi nama desktop Sofyan ini statusnya online. Jadi luar biasa. Jadi kita bisa sebenarnya meremote beberapa komputer dalam satu akun kita. Ya, ini kebetulan baru satu yang kita beri nama tadi desktop Sofyan. Kita klik, mencoba untuk melakukan koneksi. Masukkan PIN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Connecting. Nah, sudah berhasil kita melakukan remote desktop. Ya. Jadi kita contohkan ya. Kalau kita klik di sini, otomatis ini muncul. Kita buka file, dia akan muncul Explorer. Feature, akan muncul feature di sini. Saya dekatkan. Kamera roll. Download. Nah, ini secara sinkron ya, antara laptop dengan komputer ini. Sama. Baik, demikian paparan dan demo terkait sharing folder di Windows 10 dan 11. Dan juga tadi remote desktop menggunakan Google Chrome. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.